Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Saya sehat semuanya. Pak Namara sehat ya? Alhamdulillah. Ya, Pak Namara, di sini kebetulan saya ada tugas nih Pak Namara, tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 ini terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, tugas saya ini sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 yaitu mewawancarai Pak Namara sebagai kepala sekolah. Yang mana di sini wawancara tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan oleh Pak Namara, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benarnya. Nah, di sini mungkin Pak Namara bisa menjelaskan sudah berapa tahun ini Pak Namara sebagai kepala sekolah di SMP Islam Pondok Pak. Ya, makasih Miss Maya atas kesempatan kali ini Miss Maya bisa bincang-bincang ya, bagaimana menjadi seorang kepala sekolah dan pengalaman saya pribadi untuk menjadi kepala sekolah di sini. Alhamdulillah sampai saat ini masih diberi amanah oleh Yayasan Pendidikan Islam Pondok Surakarta untuk menjadi kepala sekolah di SMP Islam Pondok Surakarta. Ya, baru saja baru 15 tahun yang lalu ya. 15 tahun. Kita diberi amanah untuk menjalankan amanah yang tentunya sebagai kepala sekolah enak-enak saja dalam menjalankan tugas selama tugas itu dijalankan dengan ikhlas ya, dijalankan dengan penuh semangat dan insya Allah tentunya harus tanggung jawab ya. Tentunya di dalam perjalanan sebagai kepala sekolah yang mungkin tidak dalam waktu yang singkat ya, itu sudah mengalami segala macam bentuk permasalahan-permasalahan yang memang harus kita hadapi. Dan permasalahan itu memang harus dihadapi dan diputuskan. Maka seorang kepala sekolah yang baik itu memang indikatornya ya, salah satunya itu ya itu tadi bagaimana kualitas keputusan yang diambil. Yang kualitas keputusan ini sebaik apapun ya pasti akan ada dampaknya. Dampak internal itu bisa dampak di kepala sekolah sendiri, kemudian di sekolah, kemudian eksternalnya bisa berdampak di masyarakat luas. Tapi yang jelas juga berdampak pada siapapun yang sedang bermasalah. Tapi insya Allah di dalam pengambilan keputusan ini pasti juga sudah dipikirkan secara matang-matang ya. Ini untuk yang kita lakukan. Berarti dari 15 tahun ini banyak sekali kasus-kasus yang sudah Pak Namara tangani ya. Dan diputuskan. Ada solusinya ya Pak Namara? Ya, setiap ada masalah ya juga harus ada solusi. Tapi yang terpenting bagaimana kita dalam mengambil satu solusi itu solusi yang diharapkan win-win solution ya. Jadi ada keputusan-keputusan yang semua pihak yang bermasalah itu bisa menerima dengan baik, kan gitu ya. Meskipun ada dampak yang tidak akan berpengaruh kepada proses pembelajaran yang berlangsung. Ya Pak Namara, berarti nanti bisa dijelaskan atau bisa dipilih dari banyak kasus yang mana nanti bisa dari kasus tentang guru atau siswa seperti itu Pak. Baik, jadi permasalahan itu kan tidak ada ya yang namanya masalah itu direncanakan. Ya, jadi masalah itu muncul karena di skenario akhirnya muncul masalah, kan tidak ada. Jadi masalah itu kan bisa muncul secara tiba-tiba tanpa direncanakan muncul masalah, dan kita juga harus mencari solusi dan memecahkan masalah itu dengan sebaik-baiknya agar tidak mengganggu yang namanya proses pembelajaran, apalagi kita di sekolah kan. Dan masalah itu bisa muncul kalau kita petakan ya bisa muncul dari sisi siswa, masalah yang muncul dari siswa, kemudian yang masalah muncul dari sisi sarana prasarana pendukung, itu baik dari pendukung pembelajaran, ini hujan atau bocor, nah itu juga masalah.
Kemudian bisa masalah muncul dari tadi sudah saya sebutkan dari gurunya, ya. Terus kemudian juga ada masalah dari orang tua wali murid, itu bisa jadi masalah, atau bisa jadi masalah muncul dari lingkungan sekolah, ya itu juga masalah itu. Nah, kebetulan yang memang semua itu harus kita selesaikan dengan baik dan bijak, ya. Jadi agar tidak menimbulkan hal-hal yang negatif atau malah justru timbul masalah baru, ini yang tidak kita harapkan. Sebagai contoh ya pada kesempatan kali ini Miss Maya ya, yang saya angkat adalah tentang masalah guru, ya. Karena apa? Guru ini kan kunci utama terlaksananya proses pembelajaran yang bermutu dan berkualitas di sekolah kami di SMP Diponegoro. Maka di sini kita ada untuk aturan atau tata tertib yang mengatur bagaimana tentang kedisiplinan guru dalam mengajar. Dan yang jelas bahwa kita mencanangkan program zero jam kosong, ya. Jadi zero jam kosong. Jadi jangan sampai ada jam kosong di pembelajaran kita dari Senin sampai dengan Sabtu, dari jam 7 sampai jam setengah 2 misalnya. Nah di sini kan dituntut adanya kesiapan dan kesigapan guru untuk selalu ada dan selalu hadir, ya, di kelas. Karena anak itu kan ibaratnya tinggal menunggu ilmu atau materi yang disampaikan oleh bapak gurunya. Karena komponen proses pembelajaran itu kan tidak bisa dilepaskan antara anak, kemudian guru dan sarana pendukung yang lainnya. Nah ini memang kita pernah ya dan juga menghadapi yang namanya guru yang kurang disiplin, ya, jadi istilahnya ini kudis ya, jadi kurang disiplin. Nah ini kan juga kurang disiplin ini juga harus diobati, harus dihilangkan, ya. Nah di sini juga kita ada guru yang kurang disiplin di dalam mengajar, makanya kita ada komponen yang untuk mengetahui ketidakdisiplinan dari oknum itu. Nah kan kita bisa melibatkan satu alat yang bisa kita lihat itu adalah satu agenda harian mengajar hari ini yang kita juga harus mengontrol, kemudian dengan melibatkan guru piket, kemudian dari kurikulum, ya, itu yang bisa menjadi tangan panjang dari kepala sekolah untuk mengetahui kedisiplinan dari guru-guru kita. Memang ada satu oknum guru yang jarang sekali masuk, ya, padahal guru tersebut mengajar mata pelajaran yang penting. Ya satu sisi itu pelajarannya, semua pelajaran penting ya, tapi kan paling tidak ini ada pelajaran-pelajaran yang memang sangat apa ya, jika tidak ada guru sangat tidak gampang diganti oleh guru yang lain. Nah, guru tersebut tidak masuk, kita udah pantau lewat absensi, ya, kemudian hanya meninggali tugas, terkadang juga tidak meninggali tugas karena kesibukan di luar mengajarnya dia. Ya, selain sebagai guru, beliau juga punya istilahnya apa ya, tugas yang lain di luar pokok sebagai seorang guru. Ya, istilahnya sambilan beliau lah. Nah, justru di sini kita dari kepala sekolah kan tidak bisa membiarkan itu. Ya, jadi kita sudah punya apa ya, semacam langkah-langkah untuk mengidentifikasi bagi guru-guru yang kurang disiplin itu, ya, dengan kita lihat absensinya. Dan kita juga punya salah satu mekanisme, jika guru tidak hadir maka harus izin kepada kepala sekolah. Dan dari situ sudah dari izinnya guru tersebut kan kita sudah bisa lihat nih. Berarti guru tersebut tidak pernah izin dengan. Nah itulah, jadi satu tidak masuk dan tidak izin kepada kepala sekolah, tapi izinnya memang kepada Pak Kasek kurikulum. Dan memang kita beri satu aturan kepada guru, memang izin kepada kepala sekolah, kemudian juga ditembuskan kepada kurikulum, karena di kurikulum itu biar bisa membuat jadwal, istilahnya apa ya, jadwal pengganti sementara untuk diisi oleh guru piket. Nah ini kemudian kepala sekolah juga tidak. Nah, ini kan juga sudah menjadi satu catatan tersendiri bagi kepala sekolah. Nah sekarang itu kan problem, itu masalah. Berarti kan harus kita putuskan, karena kita berpikir jangan sampai proses pelayanan yang ada di sekolah itu terganggu gara-gara ulah yang dilakukan oleh satu oknum guru. Maka langkah yang dilakukan oleh
sekolah, dalam hal ini ada kepala sekolah. Satu, mengumpulkan bukti-bukti ketidakhadiran yang bersangkutan. Sudah berapa kali? Biasanya kalau saya ya Miss ya, itu 3 kali tidak masuk itu sudah merupakan ini sangat berat bagi kita ya. Kemudian kita lakukan pemanggilan. Jadi kita panggil yang bersangkutan, kita tanyakan kenapa. Dan jangan sampai kita nanti, ini identifikasi permasalahan awal ya, jangan sampai kita nanti salah mengambil keputusan. Ini mohon maaf Pak, berarti secara otomatis ini sudah masuk di pertanyaan yang pertama Pak Namara. Jadi selama ini bagaimana Pak Namara mengidentifikasi kasus tersebut yang merupakan ini masuk dilema etika ya Pak Namara ya? Ya. Iya Pak. Jadi satu, kita mengidentifikasi awal tadi ya, kan kita sudah bisa secara langsung nih, karena guru tidak masuk kan harus izin kepala sekolah. Iya. Kemudian kita juga harus mengumpulkan fakta lain di luar informasi yang masuk kepala sekolah, dengan tadi kita bertanya kepada kurikulum, cross check data ya, istilahnya kita kan harus ada by data kan. Jadi untuk mengambil satu keputusan atau nanti kan datanya dulu bagaimana. Iya. Kemudian ternyata benar. Dari situ ya kita harus melakukan satu tindakan yang harus terukur juga ya. Jadi dengan cara kita agendakan untuk memanggil guru tersebut. Jadi gimana caranya? Ya ketika guru tersebut masuk, langsung kita ajak komunikasi. Jadi tidak usah menunggu waktu yang lama. Ya, jadi bisa jadi guru tersebut tidak masuk, ya sehari tidak masuk, kemudian masuk, tidak masuk lagi, kemudian masuk dan seterusnya. Dan itu bisa, polanya kan bisa kita baca. Dan ketika sudah batas toleransinya habis, maka kita langsung panggil yang bersangkutan. Jadi kenapa ada pemanggilan terlebih dahulu? Ini yang sering kita lakukan, dan yang kita lakukan itu adalah untuk mengetahui jauh mana sih permasalahan yang dihadapi oleh guru tersebut. Bisa jadi kita terpikir negatif ya, tapi sebenarnya yang dilakukan guru tersebut mungkin kita tidak ngerti alasan kenapa dilakukan seperti itu, akan tapi mungkin malu atau takut berbicara secara terus terang. Selama itu permasalahannya kita bisa pahami, ya kita tentunya bisa memahami atau ada bernas. Tapi kalau kita sudah tidak bisa, ya kita harus tegas dalam hal ini. Karena kepentingan siswa itu adalah kepentingan segala-galanya. Bagaimana siswa masuk, kemudian tidak bisa diberikan ilmu oleh guru yang tidak disiplin atau tidak masuk. Nah, kemudian kita istilahkan seperti ini. Jadi kita panggil itu alasannya apa, kenapa, dan kita bisa pahami atau tidak. Tapi kalau faktornya memang karena disengaja dia tidak masuk karena lebih mementingkan atau lebih memprioritaskan pekerjaan yang lain selain pekerjaan utama beliau sebagai guru, ya kita pun juga punya prioritas, lebih mementingkan siswa daripada teman-teman dulu. Sesuai juga Pak dengan pengambilan keputusan dasarnya yang pertama berpihak kepada murid, pastinya itu ya Pak. Terima kasih. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Pak Namara menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus tersebut di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gimana Pak? Ya. Maka tadi kita ada tahapan-tahapannya ya. Jadi pasti ada muncul satu permasalahan kan pasti ada sebabnya. Maka untuk mengetahui sebab itu kita adakan pemanggilan pada guru. Kenapa tidak masuk? Selama itu alasannya bisa kita terima pun, ya kita akan cari solusi yang terbaik. Nah, ternyata setelah kita panggil ya, alasannya karena dia juga punya kesibukan yang lain. Dan kesibukan itu tidak ada hubungannya dengan pihak dia secara internal ya. Jadi karena faktor-faktor orang tua yang sedang membutuhkan bantuan atau ada putranya yang sakit atau apa, tidak, tetapi berhubungan dengan mencari penghasilan tambahan. Nah, mencari tambahan penghasilan di luar guru apakah salah?
Kan tidak. Salah juga. Ya tidak salah. Iya. Itu kan juga boleh kan. Iya. Akan tetapi yang terpenting tidak mengganggu dari pekerjaan utamanya beliau sebagai seorang pendidik. Kan waktunya dari jam 7 sampai jam 2 ya. Itu kan bisa diatur. Jadi kalau mau mencari pekerjaan tambahan ya di luar jam itu. Jangan sampai mengganggu jam utamanya mengajar. Nah, makanya ketika kita panggil kemudian yang beliau menyampaikan itu ya, lah kita kasih solusi. Solusinya adalah ya tadi harus bisa manajemen waktu dengan baik. Ya, mungkin langkah-langkah atau prosedur yang yang Pak Namara lakukan, ya, langkah-langkahnya itu. Langkah-langkahnya itu. Jadi kita cari solusi bareng-bareng nih, tapi tanpa harus saling mengorbankan, terutama mengorbankan siswa. Ini yang tidak bisa ini. Ya, karena jamnya kan tidak jelas ya. Iya. Ketika masuk melamar pekerjaan pun sudah jelas aturannya di depan kan. Juga ini nih ya. Kemudian kita cari solusi jika memang penghasilan guru dirasa kurang ya, perlu tambahan yang lain, maka ya sama-sama kita tahu lah ya, memang harus ada yang selalu diprioritaskan. Ya, yang diprioritaskan apa? Ya untuk mengajarnya dulu, berarti untuk pekerjaan tambahannya bisa dilakukan setelah jam ngajar. Ini ya. Kemudian kita juga akan nanti ada sama-sama kita sepakati nih. Kita sepakati, kan kita biasanya ketika pemanggilan itu kan ada bukti tertulis. Jadi ada bukti tertulis, jadi semua itu apa yang kita tulis kan itu yang kita kerjakan ya. Kerjakan apa yang kita tulis ya. Semangatnya itu. Nah, akan tetapi jika nanti apa yang telah disepakati yaitu nantinya dilanggar ya, dilanggar. Nah, kebetulan juga ya karena mungkin bisnisnya di luar mengajar semakin laris ya, ternyata tidak bisa untuk memprioritaskan mengajar lebih ini ya, ternyata ketika kita panggil saat itu masih melanggar juga. Nah, kan gitu ya, kita pantau lagi ya. Nah, ini berarti sudah ini ya, kita mengeluarkan tahapan kedua dengan surat istilahnya peringatan ya, secara tertulis ya. Jadi kita sudah lesan, sudah kemudian tertulis ya, terus kita sampaikan ya. Kalau tertulis ini kan sifatnya untuk mengingatkan lah ya, ibaratnya oh ini ada panggilan gini ya, bisa dilaminating, ditempel di pintu ya, ketika mau berangkat kerja ya bisa mengingat tuh ini. Dan untuk peringatan ini adalah juga untuk kita saling saling menghormati lah guys. Nah ya, karena kita menganggap bahwa yang bersangkutan ini kan juga guru yang pinter juga kan, guru yang hebat juga, yang berkualitas juga, yang juga disayangi, yang dengan siswa pun juga dekat juga. Nah ini kan juga merupakan satu dilema tersendiri ya. Satu sisi guru ini juga bisa diterima di murid, tapi satu sisi dia merugikan siswa dengan ketidakhadirannya itu ya. Ini makanya dari situ, nah ini ya tentunya Ismaya setelah kita melakukan ini ya, membuat surat peringatan itu, pasti jika itu nanti ada dampak positif ya kita harapkan seperti itu ya. Tapi jika nanti ternyata tidak sesuai yang kita pikirkan ya, ternyata yang bersangkutan kok masih memilih prioritas yang lain ya, kita harus memutuskan yang tegas. Memang cari guru tidak gampang ya, cari guru yang berkualitas tidak mudah, apalagi guru yang sudah dengan siswa sudah dekat. Tentunya ketika nanti kita memutuskan, pasti dampaknya akan bermacam-macam, tergantung persepsi orang yang mendengar cerita dari versi siapa, ya kan? Tapi ini resiko ini harus sekolah berani ambil. Nah, ya. Ini Pak, mungkin lanjut gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, karena ini sudah sesuai ya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang Pak Namara alami? Tantangannya Pak? Ya. Tantangan itu kan sesuatu yang harus ditemukan. Tapi jangan sampai ketika mau menghadapi tantangan itu tanpa perhitungan ya, tanpa dilandasi oleh perhitungan-perhitungan yang baik dan cermat ya. Maka sebagai kepala sekolah
tentunya tidak harus segala sesuatu itu merasa yakin bahwa segala sesuatu keputusan itu bisa diambil secara sendiri. Memang keputusan keluar dari satu tangan kepala sekolah, ya seorang pemimpin. Tetapi sebelum memutuskan, tentunya tidak ada salahnya melibatkan ya rekan kerja untuk bisa diajak berkomunikasi dan diskusi untuk lebih nanti mematangkan dari keputusan yang akan diambil. Ya dalam ini kalau kepala sekolah kan ada wakasek kan. Jadi dari wakasek kurikulum tentunya ya ada hubungannya dengan pembelajaran dan juga ada wakasek yang lain. Ya jadi dalam ini adalah manajemen kepala sekolah dengan wakasek ya wakasek kurikulum dan bisa jadi wakasek kesiswaan. Karena nanti di sini adalah untuk ini ya istilahnya membuat satu kebijakan dan bisa untuk ini apa ya istilahnya membentengi dampak yang timbul ya, bisa jadi ketika kita memutuskan tentang guru pasti akan dampak di siswa dan nanti biar dari kesiswaan yang nanti akan bisa terjun langsung di siswa bagaimana untuk bisa bukan mensosialisasikan ya bisa menjelaskan jika ada pertanyaan-pertanyaan dan dari kurikulum bisa dari sisi apa ya akademisnya dan pembelajarannya bisa menjelaskan ke pihak-pihak yang ingin bertanya. Tapi sebagai kepala sekolah tentunya masukan dari pihak eksternal dalam hal ini wakil kepala sekolah itu bisa menjadi salah satu ini untuk membuat satu keputusan ya kan gitu ya meskipun ya kepala sekolah sendiri yang harus berani memutuskan dan ketika ada masukan wakil kepala sekolah kemudian kita tampung dan kemudian yang bersangkutan ya memang jika sudah tidak mencintai apa namanya kita di lembaga pendidikan ini ya kita harus memutuskan untuk yang terbaik. Tetapi di sini kita juga memutuskannya tidak asal memutuskan ya, tetap kita adakan pemanggilan kembali. Kemudian kita menyampaikan dengan satu keputusan yang mungkin sama-sama berat ya. Tapi kita juga harus memikirkan bahwa keputusan ini untuk kelangsungan yang jangka panjang. Ya. Karena orang tua menitipkan anaknya di sekolah kita itu kan untuk mendapatkan ilmu pelajaran ya, ilmu pengetahuan yang diberikan oleh seorang guru. Tapi jika tidak bisa diberikan oleh guru yang bersangkutan, inilah tidak hanya dosa bagi guru tersebut tapi dosa kita, karena istilahnya bahwa kita terlambat masuk ngajar nih misalkan ya, itu sebenarnya tidak hanya terlambat mengajar 5 menit misalkan ya, waktu 5 menit itu saja kita merugikan orang lain. Ya dosa kita bisa 5 menit kali jumlah siswa. Nah apalagi kita kayak itu terlambat aja 5 menit. Nah ini kalau tidak masuk berarti sudah tanpa informasi sudah rugikan berapa ini. Kalau sehari, 2 hari, kalau berhari-hari. Nah ini kan juga kasihan siswa. Maka kita harus memberanikan diri ya. Bukan memberanikan diri, memang harus kita memberikan satu keputusan yang insya Allah mungkin ya yang bersangkutan lebih berat dengan bisnisnya, mudah-mudahan bisnis itulah yang menjadi topangan untuk ekonomi di keluarganya lebih menjanjikan. Tetapi kalau untuk guru kita berprinsip jika kita mengeluarkan guru hebat pasti ada guru hebat yang lain yang akan datang. Terima kasih Pak untuk pastinya banyak tantangan-tantangan ya. Selanjutnya tadi Pak Namara juga sudah menjelaskan bahwa ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Namara dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini. Jadi sudah disampaikan Pak Namara untuk faktor-faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan diantaranya yaitu dari manajemen baik wakasek kesiswaan maupun wakasek kurikulum. Kemudian Pak di sini apakah Pak Namara memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Pak Namara langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau prosedur seperti apa yang Pak Namara jalankan? Ya, baik ya. Jadi kalau jadwal ya, ini terus terang kita tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah.
Karena apa? Masalah tidak bisa terjadwalkan. Iya, betul. Ya, tapi kita punya komitmen jika ada masalah sekecil apapun langsung kita atasi. Ya, kita tidak akan pernah yang namanya menyimpan masalah. Ya, dengan menyimpan masalah berarti akan menambah atau memperbesar masalah itu sendiri. Yang sebenarnya masalah awalnya itu kecil karena disimpan, ditunda-tunda penyelesaiannya justru menjadi masalah besar. Tadi contoh guru tidak masuk sehari, kalau tidak dipermasalahkan atau dibiarkan, ya nanti akan berdampak seolah-olah ada pembiaran. Ya, makanya kita dari sekolah kan ada komitmen itu. Jadi ada komitmen kerja ya. Jadi kode etiknya guru itu harus begini, tata tertibnya guru itu harus begini. Ada komitmen-komitmen yang memang di awal itu harus disepakati. Inilah yang lebih memudahkan ketika nanti ada permasalahan di internal guru misalkan untuk menyelesaikan masalah, karena di awal ada komitmen. Jika di luar komitmen dilakukan, kan pasti ada case-case nih, ada masalah-masalah atau ada kasus-kasus yang muncul. Itu kan kita akan menyelesaikan akan lebih jika tidak ada komitmen di awal. Nah, untuk itu kita yang dari sekolah ini kan tadi langkah-langkahnya tadi Bu, sebelum kita menyelesaikan masalah kita bisa menggunakan atau minta saran atau mengumpulkan data-data dari pihak eksternal dari kepala sekolah itu sendiri ya, dengan melibatkan apa yang ada di sini. Kemudian untuk masalah-masalah itu kita bisa menyelesaikannya karena kita punya alat-alat untuk mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada, kan juga absensi guru. Kemudian kita juga ada absensi aplikasi nih ya Bu. Iya. Dan kita pun juga, kepala sekolah juga punya catatan sendiri ini ya, punya catatan sendiri untuk mengetahui jam mana kedisiplinan setiap guru setiap harinya. Kemudian untuk tadi di jadwal itu tidak ada, jadi kita tidak ada jadwal kapan kita akan menyelesaikan setiap permasalahan. Hari Senin masalah yang muncul 1 minggu kita selesaikan, bukan. Setiap ada masalah kita selesaikan. Jadi apapun dan sekecil apapun permasalahan itu. Kenapa? Karena dengan kita selesaikan masalah ini kan kita tidak tahu hari yang akan datang ada masalah apa lagi. Karena ini kan masalah dari satu sisi dari guru, kalau dari guru kan bisa kita atasi dengan cepat ya, dengan bisa jadi nanti ada masalah dari siswa atau sarana prasarana yang muncul gitu ya. Jadi intinya tidak ada jadwal khusus untuk menangani masalah. Lebih cepat lebih baik. Kemudian di sini dari kasus guru tersebut kan muncul dilema nih Pak. Ada 2 keputusan yang dimana itu benar, sama-sama benar ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi untuk keputusan yang diambil dari 2 sisi ini Pak, dari plan A maupun plan B-nya. Mungkin ada yang membuat itu muncul dilema masalah lain yang dibalik itu Pak. Mungkin bisa Pak Amara jelaskan. Jadi masalah guru atau masalah apapun itu kan pasti akan ada dampak-dampaknya ya. Jadi dampak yang eksternal maupun dampak internal. Dampak internal misalkan ini pasti kan akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan nih, mungkin dari teman sejawat atau dari orang tua atau dari siswa atau dari kita punya pimpinan dalam hal ini ada yayasan. Ini ada masalah gini, putusannya gini. Itu kan pasti ada dampak ya. Kemudian dampak dari dia pribadi yang kemudian yang kena masalah itu atau yang dia sendiri yang memunculkan masalah itu. Biasanya dalam berpikir kita ada plan ya, ada plan A, plan B, plan C dan seterusnya. Plan ini kita buat ya, itu kan untuk mencari istilahnya yang terbaik lah. Jadi yang terbaik untuk yang bersangkutan. Prinsip dari masalah itu jika diperbaiki ya, kemudian bisa jika bisa dipertahankan ya, misalkan itu hubungannya dengan guru ya, jika ada guru yang bermasalah ya bisa diperbaiki dan dipertahankan dan tidak diulang, maka dia akan lebih berdampak positif kan. Pertahankan ya Pak. Plan yang A ya. Iya, plan A misalkan dipertahankan gimana. Kemudian dari dipertahankan itu dampaknya apa? Dampak
sekarang apa ya, dan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya kan gitu ya. Kemudian bisa jadi kalau guru ya bisa karena dia juga memiliki kompetensi, misalkan ya dia guru tersebut guru tetap misalkan ya, karena kita swasta guru tetap, ini plan B. Plan B nya ya diturunkan statusnya. Kalau guru tetap kan harus masuk tetap ya, Pak? Ya misalkan guru tetap kan dia harus masuk setiap hari, karena dia harus memiliki tadi contoh yang saya sebutkan tadi, memang bisnisnya lebih menangani dan dia masih diperlukan ya, jadi guru tidak tetap yang masuknya sesuai dengan jam mengajarnya. Nah ini kan perlu dikondisikan ya, dikondusifkan dengan pakasa kurikulum, dicari solusinya. Nah itu ya plan B nya kan sama-sama ini. Ternyata pas diberi plan B ternyata tidak bisa. Nah ini trilema Pak, dilema tapi trilema ya. Jadi ternyata setelah diberi plan B kok ternyata dia juga tidak bisa aktif ya, itu terpaksa harus diberikan doa aja, semoga istilahnya lancar dan ini ya bahagia dengan pekerjaan yang lain, ini seperti itu. Nah bisa jadi yang plan C bisa dialihkan ke tempat yang lain ya. Kalau kita di SM kan ada satu atap ya, ada dari PAUD, SD, SMP, kemudian SMA. Tetapi yang plan yang paling akhir itu kan juga resikonya kan juga besar itu. Nah, jadi itu kan daripada bukan berarti kita mengalihkan penyakit di tempat yang lain atau memberi beban kepada tempat lain, kan jangan sampai itu ya. Biasanya ya udah yang keputusan yang memang terbaik harus memilih ya, harus pilih yang terbaik untuk beliau. Dan ini biasanya sebelum kita memutuskan tentunya ada komunikasi gitu ya. Jadi ada komunikasi. Kan juga dari guru tersebut kan ada keluarga ya Pak? Iya. Jadi punya hak jawab juga ya. Kan sekolah kan tempat bukan semata-mata kamu benar salah kan, juga punya hak untuk menyampaikan pendapatnya, juga menyampaikan jika nanti ada keputusan seperti ini dampaknya bagaimana kan gitu ya. Dan juga ini juga dampak pada masyarakat secara luas. Dan biasanya kalau guru yang memang didasari sama-sama punya etikat yang baik ya, karena si bekerja kan baik ya, mencari tambahan kan baik, tapi juga untuk pelayanannya kan juga sama-sama itu kewajiban dan keharusan baik ya. Mudah-mudahan kalau selama kita menggunakan prosedural dan tidak ada unsur like and dislike di situ, karena kita juga berprinsip direct man direct face ya, tentunya untuk menempatkan orang yang tepat di tempatnya itu kan juga kita harus benar-benar ya harus sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita sama-sama. Dan semoga dengan keputusan kita tidak akan memutuskan tali silaturahmi, itu yang terpenting. Jadi ya keputusan yang sifatnya tidak memutus tali silaturahmi, tetapi yang berdampak positif semuanya. Jadi berdampak saling mendoakan ya, tidak berdampak saling menjelekkan. Mungkin bisa kita ambil sisi hikmahnya dengan pekerjaan baru yang dia tekuni, siapa tahu suatu saat malah berdampak positif untuk ke sekolah kita. Plan C tadi Pak? Iya, bisa jadi seperti itu. Jadi yang penting atau keputusan dari yang bersangkutan justru malah mengundurkan diri tanpa kita harus keluarkan. Nah itu ukuran poinnya gitu. Nah di sini Pak, sebelum masuk ke pertanyaan yang terakhir terkait prinsip pengambilan keputusan, di sini kan ada 3 ya Pak Namara ya. Ada yang berpikir berbasis hasil akhir, and based thinking, kemudian berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking, dan yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking. Dan ketiga itu Pak, mungkin untuk pengambilan keputusan Pak Namara mau ambil yang mana atau mungkin di mix? Gimana Pak? Jadi itu kita tidak bisa mengambil satu dari 3 hal tadi ya. Itu tidak bisa kita ambil yang ini aja. Biasanya keputusan itu akan secara tidak sengaja ya, tidak sengaja. Kalau ada teorinya gitu, pasti akan melibatkan semuanya. Jadi di hasil akhir tadi tentunya
juga di akhir keputusan kita sepahit apapun, ya kan gitu ya. Kan diharapkan sama-sama bisa diterima dengan baik. Ya karena kembali keputusan itu diambil demi kepentingan yang lebih besar, ya kan? Jadi kalau kita mengeluarkan satu guru karena faktor-faktor yang tadi permasalahannya, dibanding dengan 32 menit dengan ada dalam kelas kali berapa kelas kan lebih, dampaknya kan lebih merugikan siswa, merugikan orang tua, dan juga kredibilitas sekolah di mata orang tua. Itu kalau di hasil akhir ya kita akan mengambil keputusan yang dampak lebih panjang ya. Terus kemudian tadi yang apa istilahnya itu berbasis peraturan jelas, bahwa di aturan kita udah jelas bahwa ini loh, bahwa sebagai seorang guru untuk menjadi guru hebat itu kan harus menjadi guru yang A, B, C, D kan gitu ya. Nah ketika salah satu komponen itu hilang kan jadi tidak hebat ya. Tapi juga sekolah punya aturan akademisnya ya. Jadi ada peraturan gurunya juga bahwa guru ini kemudian tidak boleh ini dan sebagainya. Tapi yang terpenting apakah sekolah tidak boleh guru izin? Boleh ya. Dan sekolah tidak melarang guru tidak masuk asal alasannya yang jelas dan bisa dipahami ya. Tidak semua kita ini seperti maaf ya, seperti robot ya, sehat terus kan, atau tidak ada kepentingan yang sifatnya darurat. Bisa jadi kepentingan ya kita alhamdulillah jangan sampai terjadi kita sakit yang lama, terus kemudian ada faktor-faktor yang memang menyebabkan tidak masuk. Selama itu bisa dipahami dan dimengerti, ya kita kan bisa toleran ya. Tapi kasusnya kan berbeda-beda. Karena faktor mencari tambahan atau karena yang sifatnya tidak masuk karena darurat. Kemudian juga putusan rasa peduli ya, itu juga kita peduli ke siapa dulu. Ya, kalau kita peduli yang sifatnya lebih besar, maka kita ambil keputusan itu. Tapi jika kita peduli kepada guru atau kepada siapa yang sifatnya kita berdasarkan suka tidak suka, wah kita ini ada guru masalah nih, tapi kita suka sama guru itu, guru ini memiliki prestasi, memiliki itu, wah daripada ini keluarkan iman-iman, belum tentu nanti guru yang baru akan seperti dia kapasitas dan kompetensinya, misalkan seperti itu ya. Wah nggak usah lah, biar aja dia nggak masuk, nggak apa-apa. Ini justru kita akan salah. Ya kalau kita karena berdasarkan kepedulian aja enggak, tapi kita peduli tetap harus peduli kepentingan yang lebih besar, ya. Peduli kepada kepentingan yang jangka panjang. Nah itu intinya di situ. Kemudian Pak, di sini kan ada 4 paradigma dilema etika. Dari individu lawan kelompok, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, terus yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang. Dari kasus tersebut di paradigma yang dilema etika yang mana Pak? Ya kesetiaan, kalau kita lihat kesetiaan ya tidak setia. Kebenaran lawan kesetiaan. Ya kebenaran melawan kesetiaan. Iya. Jadi kalau yang kasus itu secara aturan sekolah kan sudah tidak benar itu. Dan juga tidak setia ya. Kalau yang benar dan setia itu ya dia benar-benar mengerjakan tugasnya dengan baik dan menunjukkan loyalitasnya dia sebagai seorang pendidik terhadap tidak semata-mata kepada institusinya, tapi setia memberikan materi pelajaran yang terbaik untuk anak didiknya, kan gitu ya. Terus kemudian untuk yang jangka panjang ya, untuk yang jangka panjang kan dia tidak berpikir bahwa ilmu yang dia berikan kepada siswa itu kan untuk kebutuhan di masa yang datang kan sangat perlu kepada anak-anak yang menjadi ini ya amanah ajar yang akan diajarnya. Tapi terkadang sebagai guru yang tidak disiplin tadi kan lebih mementingkan jangka pendeknya dia sebagai guru, lebih mementingkan apa yang menjadi kepentingan pribadinya tanpa memikirkan kepentingan anak didik yang lain atau orang tua. Kan orang tua menyekolahkan di tempat kita ini kan dengan tujuan untuk anaknya mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekalnya dia di kemudian hari kan. Tapi jika ada guru-guru yang tidak disiplin ya penting. Jadi Pak Namara lebih memilih rasa keadilan melawan rasa kasihan ya Pak? Iya, itu dari jelas. Dari sisi itu yang membuat dilema ya? Jadi kita harus adil ya. Adil memang harus adil menurut kacamata siapa?
tapi kita harus melihat dari adil dari kacamata kepentingan yang lebih besar, ya. Bisa jadi kita tidak adil dengan guru yang kita keluarkan, tapi kan kita bisa adil dengan anak didik kita. Dan adil tidak harus sama-sama. Lah kalau adil sama-sama adilnya, kita tadi plan A, plan B, plan C tadi, ya, bisa merubah, bisa berubah demi anak-anak, lah itu bisa adil ya. Terus kemudian kalau kasihan ya, ini kita gini, ada istilah gini, Miss Maya ya, sebagai pimpinan itu jangan terlalu prosentasenya besar karena masalah sosial. Menurut saya ya, sosial terlalu besar di lingkungan kerja itu juga tidak baik. Nampaknya juga kurang. Iya, karena kalau memang keputusan, wah ini teman dekatku, ini yang sering bantu aku, ini sering baik banget diminta ini, diminta itu, tapi ketika hubungannya dengan masalah kedisiplinan dan hubungannya dengan siswa, nah ini juga akan dampaknya juga akan lebih besar juga. Terus kemudian ya kita harus lebih kepada kinerja. Kita lebih prioritaskan kepada kesepakatan kerja di kinerja, itu lebih enak dan bisa terukur daripada karena kepentingan kepentingan sosial, jadi sosial kedekatan karena belas kasihan tadi ya. Ya, tapi kalau hubungan sosial, komunikasi, silaturahmi, dulu sakit kita itu sudah di luar konteks itu ya. Jadi hubungan sosial karena tadi kasihan yang lebih mendominasi. Jadi seorang pemimpin itu terkadang memang harus rasa tega ya, dalam hal kebenaran ya. Ya ini ibaratnya kalau kita bisa secara manusiawi kita bisa saling memaafkan ya jika ada salah ya. Tapi kalau urusan tugas dan kerja ya tidak bisa saling memaafkan, iya kan? Jadi misalkan tidak mengumpulkan RPP kita maafkan, ya udah boleh. Yang mengumpulkan nilai terlambat padahal rapotan atau evaluasi belajar siswa ada ketentuan yang kita serahkan, ya. Malah ada misalkan jangan sampai rapot diberikan, nah mengumpulkannya nilai guru setelah rapotan, jadi kan juga runyam, kan jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi tetap harus dipilahkan antara komunikasi sosial dengan komunikasi kerja. Nah, ini pertanyaan yang terakhir Pak. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Pak Namara petik dari pengalaman Pak Namara mengambil keputusan menerima etika ini? Ya. Kan itu diluruskan Pak. Ya jadi gini, seberat apapun terjadi perang batin pun bisa saja terjadi dan sering terjadi jika ada masalah-masalah yang memang harus kita selesaikan masalah itu dan harus diambil keputusan itu. Tentunya kita secara manusiawinya pasti kita kan juga membuat aturan-aturan yang untuk meminimalisir terjadinya satu permasalahan. Tapi jika timbul permasalahan, yang kita lakukan, yang selama ini juga saya lakukan adalah jangan sampai menunda-nunda menyelesaikan permasalahan yang timbul, kan gitu ya. Kemudian selebihnya kita juga sebagai makhluk Allah ya, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bahwa apa yang kita emban, apa yang kita jabat sekarang atau amanah apa yang kita dapat sekarang ini kan semuanya juga karena kita harapkan ridhonya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selama itu menjadi istilahnya amanah dari wasilahnya kan dari manusia pimpinan yayasan kita atau siapa yang ini diminta amanah pada kita kan. Tapi kan semua kan saya yakin tidak lepas dari ini ya memang Allah takdirkan kita untuk menjadi seorang pemimpin. Jika kita ada masalah-masalah ya kita semua kita serahkan pada Allah untuk bisa ikut menyelesaikan masalah kita. Tetapi harus ikhtiar dulu. Kita ikhtiarkan, selebihnya kita doa kepada Allah ya semoga kita diberikan kemudahan dalam mengambil keputusan. Ya itu yang selama ini kita lakukan seperti itu. Semoga diberikan kemudahan
dalam mengambil sebuah keputusan ya, semoga berdampak baik kepada diri kita ya. Kita di sini adalah bisa saya sendiri, kepada sekolah ya, kepada keluarga, dan kepada yang kita beri keputusan ya, kan gitu ya. Karena yang terpenting adalah selama itu tidak menyalahi aturan ya, menurut aturan agama ya, memang kita harus putuskan kan gitu ya. Dan mudah-mudahan lebih baik lagi ya. Dan kita pun berdoanya insya Allah selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan. Nah ini kan penting ya bagi seorang pemimpin, itu ya doanya diberikan kemudahan untuk segala urusan. Demikian. Luar biasa nih Pak Amara. Terima kasih banyak atas ilmu yang sudah Pak Amara sampaikan. Dari banyak kasus, ini ada satu kasus yang bisa kita ambil pelajaran bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Ahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ahmadi? Alhamdulillah sehat. Ya. Ya, perlu kita ketahui Pak Ahmadi ini adalah kepala sekolah dari SMA Islam di Ponorogo, Surakarta. Terima kasih Pak Ahmadi, saya sudah mengganggu waktunya ini untuk bincang-bincang ya terkait tugas saya calon guru penggerak angkatan ke-7 di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, mungkin Pak Ahmadi bisa menjelaskan sedikit profil dari Pak Ahmadi, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Miss Maya yang sudah hadir ke sini. Kami bersyukur, alhamdulillah, kedatangan tamu yang luar biasa, bisa berbagi. Mungkin nanti saya banyak belajar juga dari Miss Maya tentang banyak hal. Karena tadi kami sudah memperkenalkan diri, perkenalkan, nama saya Ahmadi SPD. Kami yang diamanai sebagai kepala sekolah di SMA Islam di Ponorogo, Surakarta. Kebetulan kami termasuk kepala sekolah penggerak angkatan kedua. Alhamdulillah waktu itu diberikan kesempatan bisa mengikuti program sekolah penggerak. Itu. Sudah berapa tahun nih Pak Ahmadi jadi kepala sekolah di SMA? Jadi kepala sekolah ya belum lama. Kami diamanai tahun 2016. Jadi sekitar ya 6 ke 7 tahun ya. Tapi sudah lama ya untuk jabatan, mungkin saya harusnya sudah lama. Artinya ini sudah fase-fase yang mestinya ada kegiatan lain yang mestinya ganti peran dan sebagainya. Begitu semua ya kami dari kerja PD mungkin sudah hampir 2 periode ya, mungkin ya perlu hal baru lagi lah untuk negara-negara. Berarti secara otomatis ya Pak Ahmadi, banyak sekali kasus-kasus dari SMA Islam Ponorogo, Surakarta yang sudah Pak Ahmadi tangani ya. Alhamdulillah, ada beberapa insya Allah ya. Karena di sini kalau bisa dikatakan beratnya kepala sekolah itu adalah bagaimana kita mengambil suatu keputusan ya Pak. Betul sekali ya. Karena memang dalam keputusan ini kan terkadang pihak luar atau orang lain kan melihat dari satu sisi. Dan kepala sekolah kan secara makro, secara universal pasti harus dipertimbangkan, dan itu mindset atau pemikiran itu yang terkadang belum difikirkan oleh bapak ibu yang lain. Tapi kalau yang sebagian yang lain sudah pengalaman, saya yakin yang Pak di manajemen tahu bagaimana tidak mudahnya membuat sebuah keputusan. Berarti nyambung sekali ya dengan materi modul saya ini Pak, 3.1. Di sini terkait wawancara tentang praktik pengambilan keputusan ya Pak, yang selama ini Pak Ahmadi jalankan, terutama untuk kasus-kasus yang mana nilai-nilai kebajikan itu saling bersinggungan, atau ada kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benarnya Pak Ahmadi, di mana sebuah situasi di mana keduanya itu benar tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Mungkin Pak Ahmadi bisa mencari satu kasus yang dilema etika ini Pak Ahmadi. Mungkin bisa dijelaskan kasusnya seperti apa itu Pak? Siap. Terima
kasih Gus Maya. Tapi sebelumnya saya sampaikan selamat dulu ya Gus Maya, alhamdulillah sudah lolos sebagai guru penggerak ya, insya Allah. Baru ini Pak, calon penggerak ya. Mudah-mudahan sukses dan menjadi wasilah belajar untuk terus menjadi lebih baik, insya Allah. Baik, tadi sebagaimana disampaikan Gus Maya, memang betul sekali hal yang tidak mudah adalah saatnya membuat keputusan. Tentunya dalam hal apa saja ya, karena permasalahan kompleks dan tadi kami diminta untuk memilih salah satu ya dari sekian banyak mungkin permasalahan yang kita hadapi. Mungkin kami sampaikan permasalahan ini adalah terkait dengan siswa, ya. anak kami lah begitu, dengan siswa di sekolah. Perlu kami sampaikan langsung ya. Jadi prinsipnya kan sekolah ini kan tempat untuk mendidik anak-anak. Jadi kami meyakini sekolah ini memang tempat untuk mendidik, menempa anak-anak menjadi tentunya dari yang kurang baik menjadi lebih baik, kalau yang sudah baik menjadi baik lagi begitu. Ini ruhnya yang kami tangkap. Nah di sini kami kebetulan ada hal yang memang secara ini ya etika ini juga terjadi pertentangan antara kalau kita putuskan juga dilema, kalau tidak kita ambil keputusan ini juga dilema, sehingga dalam penyelesaian itu butuh beberapa fase tahapan, baik dari segi SDM, tim yang terlibat, maupun dari timeline waktu yang dibutuhkan. Karena memang kami butuh membuat keputusan akhir itu betul sudah final, proses yang dijalani step by step sudah runtut, sudah melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Nah, ini permasalahannya perlu kami sampaikan, ini adalah salah satu siswa kami memang ada yang kehadiran sekolahnya itu sangat terbatas atau bahkan sangat banyak sangat tidak masuk. Nah ini tentunya kan ya klasik ya masalah anak-anak usia remaja. Jadi kami melalui tim yang dari sekolah, dalam hal ini adalah wali kelas, karena data utama kan ada di wali kelas, di garda paling depan kami sampaikan bahwa wali kelas itu adalah orang ketua kedua setelah orang tua di rumah. Kalau bapak ibu guru orang tua ketiga. Nah, kepala sekolah ini agak ambigu. Nah, kepala sekolah ini fungsinya lebih makro lagi, lebih dari itu. Jadi kemarin dari wali kelas ketika setiap bulan ada presensi, kita konfirmasi, kita validasi, dan selalu kami memberikan catatan semuanya. Jadi setiap bulan kan ada pengesahan wali kelas ya, presensi kehadiran itu. Saya melihat ketika permasalahan itu jamak, saya rekomendasikan pembinaan klasikal. Ketika ini permasalahan itu personal, kasuistis kayak begini, misalkan ada satu anak kok ada kendala, maka saya berikan catatan rekomendasi dilakukan ya penguatan pendampingan secara personal, bisa semi BK budinya, tapi secara personal tidak apa-apa karena terkadang anak ini malu kalau di depan teman-temannya. Itu selalu kami sampaikan tiap bulan. Nah dari situ kami mengetahui ternyata ada anak kami yang memang kehadiran ke sekolahnya itu sangat sedikit sekali. Wali kelas sudah menyampaikan langkah-langkah yang dikerjakan, bahkan sampai reminder setiap hari itu, masya Allah kami punya guru-guru yang ya luar biasa ya, sampai sedemikian rupa. Mungkin apakah di luar di Ponorogo itu ada, jadi tiap pagi mengingatkan, nah jangan lupa masuknya jangan terlambat, jangan lupa hari tetap masuk. Anak tertentu sampai sedemikian rupa, dan itu kami yang mengapresiasi ya upaya dari wali kelas. Namun demikian setelah dari wali kelas ternyata data anak ini masih belum berjalan secara optimal. Juga pendekatan selain pada siswanya kepada orang tua. Jadi wali kelas sudah koordinasi ya, kan ada grup juga, bisa juga via komunikasi Jabri itu sudah komunikasi dengan wali kelas. Kemudian ketika dirasa hasilnya belum optimal, tentunya kami juga melibatkan dari guru BK. Guru BK di mana ini kan yang secara keilmuan kan mempelajari tentang psikologi anak, sehingga kami perlu melibatkan BK untuk kemudian mendalami. Silahkan didiskusikan dengan wali kelas, dengan BK untuk kemudian carikan formula alternatif solusi untuk memecahkan masalah. Kita bisa ikhtiar dulu, mohon tidak menyerah dulu. Sebelum menyerah tidak ada rumus untuk menyerah. Sebelum ikhtiar berarti jangan dikatakan tidak bisa. Saya selalu dorong, pernah saya mengatakan Pak Guru, kalau anak kita ini mungkin 10 anak selesai dengan 3 jurus kita yang kita miliki, kok ada 2 anak yang jurus ke-34 belum juga menjadi baik, bisa jadi nanti akan menjadi baik dengan jurus ke-39 atau mungkin 47 misalkan. Jadi guru tidak pernah berhenti untuk belajar berproses menangani masalah. Itu diantaranya semuanya ya, sampai saya sudah bisa menangkap ya Pak Madi untuk kasus dilema etika
Islam di Ponorogo Surakarta ini Pak. Iya. Nah, terkait kasus tersebut Pak, bagaimana Pak Ahmadi dapat mengidentifikasi kasus tersebut yang merupakan dilema etika? Iya. Jadi kami mencoba identifikasi ini dari awal ya Mas Maya. Tentunya dari monitoring awal itu ternyata penting karena ibarat seorang dokter diagnosa itu memang dari awal tanya itu. Ketika di awal ada temuan pasti akan step berikutnya akan nampak gitu. Jadi setelah wali kelas dengan orang tua, dengan siswa, dengan BK juga dengan kesiswaan itu sudah disampaikan permasalahannya, kami bisa mengidentifikasi bahwa memang di sana ada hal yang berjalan tidak semestinya. Satu, secara ketentuan tata tertib sekolah ya, kita berpedoman pada kebijakan sekolah, peraturan akademik, maka di sana ada hal yang di luar SOP sekolah, menyalahi sekolah. Jadi ada ketentuan yang memang anak ini luar biasa, bahkan data ketidakadilan itu sangat banyak sekali. Itu teridentifikasi dari jumlah presensi kehadiran. Berapa persen Pak tidak masuknya anak tersebut? Itu udah hampir 50% lebih ya. Itu yang alfa maksudnya. Oh, ya. Yang alfa, belum lagi yang izin sama yang sakit. Artinya kalau diakumulasi ya luar biasa. Kalau mungkin ada undur sakitnya dominan itu mungkin kita masih maklum, tapi ada yang teman keterangan itu cukup besar. Belum lagi tambah izin izin sakit sama izin ketentuan yang lain. Jadi dari data itu kami harus kemudian mengumpulkan semua tim ya, dari BK, wali kelas, kesiswaan kami hadirkan. Kita coba telaah, kita coba identifikasi seberapa besar permasalahannya, kemudian seberapa upaya yang sudah dilakukan. Dan kami melihat wali kelas dengan BK sudah berjalan cukup jauh dalam hal ini. Koordinasi dengan orang tua, pendampingan dengan orang tua sudah dilakukan, termasuk Bung Desi. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau melihat ya teman-teman sudah bekerja, menurut kami ya luar biasa lah. Namun demikian kan tadi masih belum ada solusi, sehingga ya mungkin perlu berjalan dengan kepala sekolah. Berarti dengan mengidentifikasi apa ya terkait permasalahan anak ini sudah cukup luar biasa Pak Ahmadi. Betul. Kemudian di sini bagaimana Pak Ahmadi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus tersebut di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benarnya ini Pak. Betul. Jadi menimbulkan dilema atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Ya, terima kasih Bu Suya. Jadi dari identifikasi masalah yang kita dapatkan, memang untuk memutuskan kami butuh waktu. Betul. Karena memang satu, kami itu meyakini kita ini berhasil jadi guru ketika mampu mengantarkan anak-anak berhasil ya, karena kutip tentunya kan sesuai dengan talentnya. Iya. Selesai lah dengan pendidikan, punya kompetensi, menjadi pribadi ini kebahagiaan yang luar biasa. Nah di sini ketika kemudian anak ini tidak bisa menyelesaikan studinya, ini dilema bagi kami seorang pendidik ya, dilema. Bahkan ya kalau boleh saya mungkin bahasa itu menangis, mungkin saya akan ya, luar biasa, gelonya itu luar biasa karena saya merasa belum mampu mencarikan solusi untuk ini sehingga anak bisa selesai jenjang pendidikan SMA. Namun demikian kami juga tidak bisa abai tadi ya yang dilema tadi ya. Dilema yang kedua adalah bagaimana kedua sekolah ini mau sekolah dan juga kebijakan sekolah ini harus tegakkan. Artinya ketika yang sudah disampaikan pendampingan, penguatan, motivasi, bahkan kunjungan tidak dilakukan, maka meskipun tidak mudah, tapi kan harus membuat plan akhir. Bagaimana nih anak ini? Apakah kemudian dia berhenti sekolah, bukan dari sekolah, atau ada opsi yang lain? Nah waktu itu kami masih membuka ruang sebenarnya. Sampai pada akhirnya kami sendiri minta waktu sebentar. Saya ingin ketemu. Ini saya datang secara fisik karena sebagai orang yang dituakan sekolah, saya perlu melihat secara langsung semuanya. Langsung dan kami waktu itu optimis, tapi kok Allah anak-anak memang tidak mampu bagian langsung. Ya sudah kita dengan tim manajemen yang ada waktu itu ada dua keputusan. Yang pertama ini apakah dikembalikan ke orang tua. Jadi dilema yang pertama ya Pak? Itu ya, Kembalikan ke orang tua. Ya. Atau kita masih sama-sama menghargai anak ini punya potensi yang mungkin di sekolah lain atau lembaga bisa memfasilitasi. Jadi waktu kita punya rekomendasi bisa coba homeschooling atau mungkin ke Jakarta. Ini yang kita tawarkan sehingga orang tua kami harapkan keputusan ini betul-betul masalah untuk semuanya. Bukan yang terbaik untuk sekolah, bukan. Tapi kami berharap keputusan ini juga terbaik untuk Ananda. Karena kasihan kalau dia tercatat sekolah SMA tetapi dia tidak mendapatkan layanan, kan kita juga
ya dilema juga, tidak enak juga. Kemudian kita tetap tidak menutup akses ruang bagaimana anak tetap bisa berproses belajar. Itu yang kita rekomendasikan, dan pada akhirnya di antara dua ini orang tua dengan kesadaran akhirnya diskusi, duduk, kita meyakini ya sudah Pak, bismillah yang ma'ruf, kita harus menarik diri. Begitu. Jadi anak-anak Ananda ini kemudian dengan orang tua menentukan diri menggunakan surat pernyataan. Dan kami ya tetap direkomendasikan minta tolong dampingi setelah tiap di Diponegoro, apakah mau mengambil homeschooling atau paket, insya Allah sekolah siap membantu ketika dibutuhkan. Meskipun secara instansional sudah tidak terikat, tapi sebagai apa ya, nilai moral kami pendidik, kami merasa itu adalah anak kami. Itu semuanya. Berarti nyambung juga dengan pertanyaan yang ini ya, dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dilakukan selama ini Pak. Mungkin sudah terjawab juga. Iya, betul ya. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Ahmad dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Iya. Mungkin hal yang efektif ya, mungkin pertanyaan yang luar biasa ini karena jawabannya tidak sederhana. Tapi untuk efektif itu ternyata satu, yang pertama kita harus sebagai pendidik ya. Jadi kalau saya ingat waktu awal-awal Gunung Merdeka ya, kita merunut pada filosofisnya Ki Hajar Dewantara ya, waktu itu ya, tentang belajar bahwa ada Ingar Sasutulodo, Ingmati Karso, Tutuli Handayani. Ada juga narasi saling asah, saling asih, saling asuh. Ternyata itu dalam sekali maknanya. Artinya apa? Dalam mendidik ini kita harus betul-betul dengan hati. Kita harus mendidik ini kita dengan hati dulu. Tidak berdasarkan kepada situasi emosional kita. Artinya kalau tadi dikatakan bagaimana dikatakan efektif dalam keputusan, satu, masing-masing elemen harus meyakini tugas dia sebagai pendidik. Mendidik anak-anak berarti kan lebih dari mengajar yang sebenarnya. Mendidik itu sangat di value, saya punya makna yang dalam gitu. Jadi tidak sekedar tapi lebih dari itu. Mendidik itu luar biasa. Itu guru harus mahfum dulu, sehingga ketika ada anak dalam tanda kutip ada kendala itu tidak berhubung menyerah, karena rohnya ya kita mendidik, mendidik, mengajari mereka supaya menjadi lebih baik tentang nilai dan norma. Kemudian yang kedua, untuk efektif ini perlunya kolaborasi. Saya tidak akan pernah mendapatkan data yang otentik ketika saya tidak melibatkan tim yang dari lapangan. Tim yang lapangan, ada wali kelas, ada BK, ada siswaan, ya garda depan yang memang bersentuhan setiap hari dengan siswa. Dan ini kami siswa ya. Karena kami kan secara makro ya semua siswa, tapi secara personal kan kami perlu menggali data. Jadi kolaborasi, kemudian juga tabayun. Di tabayun ini ketika wali kelas mendapat data, kita proses ketika orang tua juga kita hadiri waktu kita pernah berduduk itu dengan orang tua, dengan wali kelas, dengan kita tabayunkan seperti apa sih permasalahan supaya tidak terjadi mispersepsi, karena takutnya kalau masalah itu mispersepsi berisiko terjadi malpraktek mungkin ya kan. Kalau persepsinya salah berarti kan solusinya berisiko salah ya. Jadi dampaknya di luar juga tidak tahu. Ya, dampaknya tidak tahu karena memang permasalahan itu tidak dipahami secara baik sama-sama. Jadi beda pandangan. Jadi tadi ada meyakini tentang fungsi pendidik, kemudian kolaborasi, kemudian tabayun, kemudian yang efektif itu adalah keputusan yang memenangkan semuanya. Mungkin saya ini bahasanya Miss Maya, bahasa Inggris ya, mungkin ada, saya tangkap ada win-win solution. Kita sederhana, win-win solution, tapi terjemahannya tidak mudah. Bagaimana keputusan itu ketika diambil tidak membesarkan satu pihak atau menghilangkan atau bahkan mengecilkan pihak yang lain. Jadi ketika keputusan kita ambil, kita diskusi mana yang maslahat, mana yang terbaik. Jadi ya alhamdulillah kami merasa proses itu kita lakukan. Tapi kami menyadari ya, apa yang dilakukan pasti ada kurangnya pasti. Nah ini nyambung juga Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dari kasus dilema etika yang ini? Iya, jadi tantangan-tantangan ini terutama ini buat anak-anak ya. Tantangannya adalah tadi mungkin saya sampaikan, setelah anak ini tidak sekolah di Diponegoro, bagaimana tindak lanjutnya? Itu yang kemudian menjadi tantangan bagi sekolah untuk memberikan referensi solusi, juga tantangan bagi orang tua tentunya.
karena kan orang tua tidak bisa lagi berkunjung konsultasi kan secara kedinasan. Kalau mau datang secara informal ya kita membuka gitu. Tetapi tantangan ini kan perlu disampaikan. Bagaimana menyelesaikan permasalahan siswa yang kaitannya didominasi oleh permasalahan internal keluarga. Itu adalah tantangan yang utama. Sekolah sudah plan SOP-nya tahap 1, 2, 3. Kalau itu kondisi normal, insya Allah selesai. Next, lanjut. Tapi ketika memang situasi abnormal ya, saya lihat situasi yang tidak sesuai dengan kelaziman, dan saya lihat di kasus anak kami ini kan ada sesuatu yang sampai ngerong begitu. Artinya kami lihat faktor internal keluarga ini yang cukup besar. Pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya paling besar. Maka pesan kami, tantangan terbesar adalah ketika anak-anak itu ditempa dari keluarga yang sudah baik, Masya Allah, sekolah itu ibaratnya mengalir. Nah, tinggal luruskan aja. Tapi ketika dari rumah ada kendala dan belum rampung, lebih ekstrim lagi, masih berproses ya, masa itu belum rampung, tapi berproses berarti kan strategis anak ya naik turun setiap minggu rasanya beda. Sehingga bagi kami tantangan terbesar adalah bagaimana sekolah ini mampu menyelesaikan permasalahan siswa, tetapi banyak dipengaruhi oleh faktor keluarga. Faktor keluarga itu yang terutama ya Pak. Yang kami lihat pengalaman kami seperti itu. Kalau saat beli fatah ini semuanya, ternyata terjemahnya juga panjang kan. Nah, yang buah mangga jatuh tidak jauh dari pohon ini, terjemahnya luas sekali. Jadi kalau buahnya itu baik ini, Masya Allah, ini kita lihat buahnya ya Masya Allah. Tapi bukan berarti ini menjustifikasi apa, bukan. Tapi patah itu bisa jadi sebuah referensi. Artinya masukan kita, kami belajar orang tua ternyata harus betul-betul luar biasa dengan memberikan porsi dalam mendidik anak-anak di keluarga. Itu kami sebagai orang tua ya, jadi tidak harus tidak sekolah, bukan, tapi kolaborasi antara orang tua, siswa dan sekolah ini, nah, trilogi ya, ternyata juga betul-betul luar biasa peran itu semua. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan selanjutnya ya Pak Ahmadi. Apakah Pak Ahmadi memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ini, dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Ahmadi jalankan? Jadi bentuk penyelesaiannya tentunya kalau kami tadi menyampaikan stepnya kan tidak mungkin dalam satu waktu ya. Kami perlu konfirmasi, perlu kolaborasi tabayun. Berarti memang tahap awal kami sudah identifikasi dan itu terpisah tentunya dengan pengambil keputusan. Artinya kami tentunya akan menggali dari garda terdepan. Artinya kan model waktu ya. Jadi kalau ditanyakan tentang apa? Tidak ada waktu khusus ya Pak? Tidak ada. Jadi karena permasalahan kan kompleks ya. Bisa jadi si A permasalahan pekan ini butuh sosial itu, berarti juga harus. Jadi segera. Jadi ini tergantung permasalahannya. Ketika permasalahan itu ekstrim dan harus diputuskan, bismillah, kita kumpulkan secepat mungkin seluruh pihak terlibat, diambil keputusan. Karena kalau ditunda, ya berat sesuatu yang darurat kan berbahaya, matunya lebih besar. Maka ketika dibutuhkan ya keputusan. Tapi kalau di kasusnya anak tadi memang ini bertahap, dan bertahap dari wali kelas, dari BK, dari kesukaan, juga dari orang tua, sampai kemudian pengambilan keputusan pun kami masih ibaratnya membuka ruang lagi sebelum gedok iya. Jadi sebelum gedok ini kita bersama sama siklus juga. Kalau nanti Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya, kita buka diri. Tapi pada akhirnya ya artinya dalam waktu Maya datang bulan tertentu. Jadi setelah dari kelas kan saya rekomendasikan tadi minta tolong ada pembinaan pasikal, ada pembinaan personal. Ini kan tahap ya, artinya timeline-nya cukup panjang. Dan kalau kita bicara catatan anak ini memang dari bulan 1 ke bulan 2 ke bulan 3. Jadi untuk identifikasi masalah cukup panjang, termasuk solusi jangka pendek, pendampingan dari wali kelas, BK, kesiswaan kan sudah memakan waktu yang cukup. Kemudian baru akhirnya bekerja sama dengan kepala sekolah untuk membuat plan B yang harapannya itu selesai. Tapi kebetulan yang belum merangkum, sehingga setelah terkumpul dari beberapa tim, kita sepakati memang kita punya timeline ini. Kalau nanti memang ada perubahan baik, alhamdulillah rezeki kita semuanya juga anak-anak. Tapi ketika memang belum, ya bismillah, kita harus memutuskan untuk kebaikan semuanya, kebaikan Ananda maupun sekolah dan juga siswa yang lain.
Jadi memang ada timeline-nya Mbak Ismaya ya. Tidak bisa ditentukan waktunya juga. Tidak bisa ditentukan waktunya. Kemudian ini Pak, adakah faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Ahmadi dalam pengambilan keputusan? Mestinya Iya. tadi sudah Of course dijabarkan ini ya ya, Pak. jawabnya of course ini pasti Pasti banyak pihak yang ada di bantu. balik itu ya. Iya betul. Kalau saya sendiri saya yakin tidak bisa karena Iya. hidup di rumah saya akan keliru kan. Iya. Jadi kaitannya kan ada seorang ini malah banyak orang ya yang karena tadi wali kelas, Wali kelas, BK, persiswaan, orang tua, termasuk siswa yang lain. Kita cari referensi Teman-temannya dalam satu kelas ya. kita lihat ke mereka, termasuk pandangan guru-guru bagaimana. Kan kita tidak hanya menilai secara akademik, apalagi belum merdeka ya. Anak kan tidak harus jago matematika. Kok berarti anak punya talent tangan gitu ya, punya talent itu yang selalu kita jadikan apa ya, anaknya bisa gitu kan. Jadi guru-guru juga oh di A kurang tapi di C nya bagus. Ini kami tentu sangat terbantu dan apa ya di backup masa apa pihak-pihak lain ini membantu sekolah dalam hal mengambil keputusan. Ini sangat dibutuhkan, bahkan sepertinya kok tidak mungkin ya kita sendiri tentunya kami butuh untuk pengumpulan data pun termasuk keputusan akhir. Biasanya kita punya rencana itu kita validasi menurut Bapak bagaimana kira-kira. Jadi harapannya keputusan itu betul-betul yang terbaik, maslahat untuk semuanya gitu. Sebelum masuk ke pertanyaan yang terakhir Pak, Iya. ini mungkin lebih menegaskan lagi Iya. ya Pak Ahmad, dari kasusnya Iya. kita yang bahas ini ya Pak. Kan dari pembelajaran yang di modul 3.1 ini Iya. ada 3 unsur dalam pengambilan keputusan. Iya. Dan pastinya juga sudah masuk dari ketiganya itu ya Pak Betul Ahmad. betul ya. Yang pertama yaitu berpihak pada murid ya Pak. Betul sekali. Kemudian yang kedua berdasarkan nilai-nilai kebajikan Kebajikan. universal. Iya. Ya, itu sudah masuk di semuanya itu. Iya, betul. Dan yang ketiga bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Kemudian ini Pak Ahmadi yang saya tanyakan juga, di sini kan juga ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan ya Pak. Iya, iya, betul. Yang pertama yaitu berbasis pada hasil akhir Iya. and based thinking. Kemudian yang kedua berbasis pada peraturan rule based thinking. Iya. Yang ketiga yaitu berbasis peduli. pada rasa peduli atau care based thinking. Iya. Untuk pengambilan keputusan itu apakah hanya satu ini atau ketiga-tiganya masuk Iya. Bang Haji? Kalau dari yang dasar pengambilan keputusan tentunya sesuai dengan ruh hukum merdeka ya. Ini adalah mengutamakan kebutuhan peserta didik. Kami datang pada sembilan itu adalah untuk peserta didik, bukan untuk yang lain. Jadi dari poin 1, 2, 3 alhamdulillah termasuk nilai kebajikan ini untuk keputusan diambil memang harapannya ada maslahat untuk semuanya, baik untuk siswa maupun sekolah. Termasuk tadi ruang-ruang terbuka ini kita buka lebar ini untuk membuka kesempatan. Termasuk juga rasa tanggung jawab yang Maya ya. Jadi konsekuensinya memang tadi kami tidak hanya kemudian orang tua memberikan terima, tapi kita memberikan sebuah referensi. Bu, anaknya punya potensi, bahkan kita sempat identifikasi anak itu suka IT. Suka IT. Iya. Suka IT ini bentuk sekolah ini juga mendorong bisa di homeschooling, bisa dikejar pakai, tapi anak ini punya potensi. Itu untuk dasar pengambilan keputusan. Kemudian untuk prinsip pengambilan keputusan ya Masya Allah nih berbasis hasil akhir iya, berbasis peraturan iya, berbasis rasa peduli Masya Allah. Ini kalau bisa timbang rasa peduli itu yang paling besar ya, karena kita ini sangat orang tua lebih dominan jujur, karena kita bayangkan kalau dia tidak sekolah bagaimana, terus nantinya bagaimana, itu justru yang menjadi apa hal yang selalu kami khawatirkan. Karena kami berharap keputusan ini kan terbaik, tapi ketika kemudian dia tidak mendapatkan yang pendidikan, kami khawatir ini sampai kami tuh isoh, ayo berjuang maju, ayo masuk, Kalau bisa masih dipertahankan. Tapi ya namanya anak dan orang tua kan kita tidak bisa maksa. Jadi ketika prinsip ini selalu terlibat kita ucapkan dasar ya Ismaya ya. Jadi peraturan jelas, tapi peraturan memang kita sampai kita tutup sedikit kan, sampai kita nih dikesampingkan sedikit, bukan berarti mengabaikan, tapi kan ada namanya normatif itu kan, itu kita gunakan. Kemudian proses akhir dengan data otentik tadi ya, bisa kita lihat, tapi bukan satu-satunya alat pengambil keputusan, bukan. Termasuk peraturan itu bukan satunya, tapi justru ada rasa peduli. Jadi peduli juga Bismillah dengan nanti Anda mengundurkan diri, kami berharap dia dapat terlayani kebutuhan belajarnya dari pihak yang lain.
gitu misalnya. Jadi Biasa, ya. ketika emang kita libatkan supaya kita di maslahat. Dan dilema etika ini memang ada 4 paradigma ya Pak. Betul, betul, ya. Yang pertama individu lawan kelompok, kemudian yang kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan, Betul. yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, Iya, iya. dan yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang. Dari keempat paradigma dilema etika ini Pak Ahmad diambil yang mana ini? Kalau di sini ya Masya Allah ya, ini ada rasa keadilan, rasa kasihan. Ini kita libatkan juga. Ya, paradigma ini Justice versus mercy. iya, ini Iya. keadilan sama iya. Tetapi pada akhirnya kita tetap tidak mengajikan yang kasihan itu baik. Tetapi kalau kemudian mengabaikan norma kan tidak betul. Ya kan? Mungkin karena misalkan di pelanggaran eksternal misalkan. Jadi kemudian individu dalam kelompok ini tidak ada ya, karena kasusnya individu, Iya, individu personal, jadi iya. bukan ada dua pihak, bukan. Kemudian kebenaran kesetiaan ini belum masuk kalau di nomor 2, kemudian nomor 4. Nah, Jadi item nomor 2 dan 4. jangka pendek lawan jangka panjang, karena jangka pendek selesai ya. Tapi dilemanya jangka panjang. Jangka panjang. Setelah tidak sekolah itu piye? Itu Gimana? yang kami merasa terbebani sebagai pendidik, merasa belum berhasil. Ya kan, bukan berarti gagal ya. Iya. Belum berhasil kan bukan berarti gagal. Iya. Kalau guru berhasil, anak bisa di situ tumbuh kembang secara maksimal, selesai menjadi pribadi yang bermanfaat. Ini harus. Jadi di sini kami merasa jangka pendeknya rampung, selesai. Tapi yang panjang secara pendidik, karena itu ruh melekat ya sebagai seorang guru, kami merasa masih terus mengembangkan diri sehingga nanti andai kata ada permasalahan yang sama, harapannya solusinya itu betul-betul apa ya, anak tetap bisa kembali ke jalur yang benar. Begitu semuanya. Masya Allah Pak Ahmadi, terima kasih. Ini masih ada satu pertanyaan Siap, yang siap, terakhir ini siap, Pak. siap. Nah, dari semua hal yang sudah disampaikan Pak Ahmadi Iya. tadi, pembelajaran atau hikmah apa yang dapat Pak Ahmadi petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan kasus ini Pak? Ya, jadi pelajaran yang saya ambil dari kasus ini memang satu, kami pribadi sebagai kepala sekolah tentunya harus lebih peka, karena kalau ditanya sekolahnya ada kekurangan, saya akan lari ke depan, saya yang salah kepala sekolah. Jadi sebelum orang lain nyalahkan guru-guru, saya akan lari ke Kepala depan, sekolah yang salah. saya yang salah. Iya, Iya. saya yang salah, karena bagaimanapun semua itu tidak bekerja ketika maupun tidak. Ketika ada yang kurang bagus di sekolah ini, sebelum orang lain menunjuk siapapun, saya akan lari ke depan, saya yang salah juga. Karena sebagai tanggung jawab moral seorang pemimpin. Kemudian pelajaran yang lain adalah tadi perlunya kita ini betul-betul memahami karakteristik peserta didik dan keluarga. Ini ternyata juga diperlukan sehingga anak-anak ini nanti akan dapat pelayanan yang lebih. Karena juga kami menyadari terkadang tidak semua guru tahu secara detail anak. Jadi mungkin dari asesmen diagnosis ya ada di Guru Merdeka itu kan menjadi guidance dari guru, sehingga guru-guru itu jangan salahkan, guru boleh kok mendalami kondisi anak. Misalkan terlambat karena apa, jangan hukum dulu, tanyakan dulu tidurnya. Oh banyak bocor, ya berhentikan tidur. Atau yang terlambat karena saya pernah nanyakan itu terlambat karena batuk dulu. Masya Allah dulu. Kalau dia tadi saya bicara peraturan betul kok salah. Iya. Tapi ketika Salahnya jelas. sebenarnya jelas, tapi ketika bisa saya peduli Iya. mulia nih. Belum tentu anak yang pintar akademik punya care atau sense yang tinggi terhadap keluarganya. Jadi guru tidak terburu-buru memberikan justifikasi. Jadi pelajarannya jangan mudah menjustifikasi, memberikan sebuah menghukumi seseorang karena kita tidak tahu di belakangnya ada apa. Kemudian pelajaran yang terakhir tentunya terus belajar, karena guru sebagai insan belajar, sehingga masalah itu bagi kami adalah ilmu baru bagi guru. Setiap ada masalah, oh berarti ilmu baru. Bagaimana cara mengatasi pelajaran baru ya, pelajaran baru itu mencarikan solusi, dan harapannya dengan kita terus belajar ini sebelum masalah ini muncul, kita sudah mempunyai plan solusi yang luar biasa banyak, sehingga insya Allah ketika masalah datang setiap waktu solusi akan bisa diambil. Itu diantaranya semuanya. Jadi ada pelajaran ya tadi memahami karakter didik, kemudian juga lebih peduli kepada siswa, kemudian juga kolaborasi. Jadi
perlunya bekerja sama tadi untuk mengumpulkan, mengidentifikasi permasalahan, dan yang berikutnya jangan berhenti belajar. Karena saya juga mengutip, cukuplah seorang jahil atau bodoh, maaf, ketika dia berhenti dari belajar. Apalagi kita guru ya, agent of change juga, insan pembelajar, artinya belajar menjadi sebuah kebutuhan. Itu Keren Pak, belajar jadi sebuah kebutuhan, iya, jadi luar biasa. kebutuhan setiap kita lah, insya Allah. Terima kasih Pak Ahmadi, saya dapat banyak pelajaran nih dari Pak Ahmadi. Luar biasa pengalaman-pengalaman dan bagaimana cara pengambilan keputusan yang dialami oleh Pak Ahmadi. Luar biasa. Tentunya masih jauh dari kata baik, jadi banyak lubang-lubang, minta tolong apa yang saya sampaikan. Misalnya barangkali ada, oh ini ada koreksi, malah bagus. Oh ini koreksi di sini, agak perbaikan, masya Allah. Karena saya yakin dari keputusan itu pasti dari kacamata tentu ada yang kurang, pastinya ada. Terima kasih dari saya Pak Ahmadi. Siap, sama-sama Miss Maya, terima kasih juga sudah silaturahmi. Sebenarnya saya juga belajar juga ketika dengan bertanya kan saya belajar mereview yang kemarin gitu. Dan juga sukses Miss Maya untuk calon guru penggeraknya, semoga sukses dan sampai lulus. betul, Pak. niat untuk belajar. Iya, betul. Pokoknya sandarkan sama Allah, bismillah, nanti yang berat akan terasa ringan. Kalau kita harus betul bermanfaat, sejalani saja, bismillah, nanti pada waktunya akan manfaat sekali. Terima kasih. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, banyak orangnya, bismillah.